Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Riri Andreani, kelas A pagi semester 1 dari Prodi TIK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peraturan dan regulasi cyber law, peraturan dan regulasi hak cipta, aspek bisnis di bidang IT, serta sertifikasi keahlian di bidang IT. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai peraturan dan regulasi cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang artinya berasal dari cyberspace law, di mana ruang lingkupnya meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber law merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara tertentu dan peraturan itu hanya berlaku kepada masyarakat negara tertentu. Cyber law dapat pula diartikan sebagai hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan dan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada cyber law ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. Cyber law atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sendiri baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. Undang-Undang ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Baik, yang kedua saya akan membahas mengenai peraturan dan regulasi hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku, seni, rekaman, dan siaran, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra berupa buku-buku, program komputer, pamflet, tata letak karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain seperti ceramah, kuliah, pidato, dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga saya akan membahas mengenai aspek bisnis di bidang IT. Dunia teknologi informasi atau IT merupakan suatu industri yang berkembang dengan begitu pesatnya. Pada tahun-tahun terakhir ini akan terus berlangsung untuk tahun-tahun mendatang. Perkembangan bisnis dalam bidang IT ini membutuhkan formalisasi yang lebih baik dan tepat mengenai aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Pada aspek bisnis di bidang teknologi informasi, terdapat beberapa komponen, salah satunya yaitu prosedur pendirian usaha. Prosedur pendirian usaha di antara lain, yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah penentuan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan dengan cara memenuhinya. Penentuan kuantitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu time motion study dan peramalan tenaga kerja. Sedangkan penentuan kualitas dapat dilakukan dengan job analysis. Job analysis terbagi menjadi dua, yaitu job description dan job requirement. Job analysis bagi perusahaan yang sudah lama berdiri yaitu untuk reorganisasi, penggantian pegawai, dan penerimaan pegawai baru.
Yang kedua, penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, tetapi merupakan semua perangkat atau peralatan yang dapat membantu seseorang bekerja dan segala hal yang berhubungan dengan suatu proses, dan juga bagaimana suatu informasi itu dapat sampai ke pihak yang membutuhkan, berupa data, suara, ataupun video. Dua aspek penting dalam pengembangan bisnis yang berhubungan dengan teknologi informasi adalah infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain kedua aspek tersebut, tentunya masih banyak aspek lain seperti finansial. Namun, lemahnya infrastruktur dan kelangkaan sumber daya manusia merupakan penyebab utama lambatnya bisnis teknologi IT. Langkanya sumber daya IT yang handal merupakan masalah utama di seluruh dunia. Kelangkaan ini disebabkan meledaknya bisnis yang berbasis IT dan khususnya bisnis yang berbasis internet. Baik, yang terakhir saya akan membahas mengenai sertifikasi keahlian di bidang IT. Sertifikasi keahlian di bidang IT dibutuhkan untuk mendapatkan pengakuan atau spesifikasi untuk bidang spesialisasi, seperti pengalaman terhadap penggunaan software tertentu yang diimplementasikan dalam perusahaan tersebut. Selain itu, standar kompetensi dibutuhkan untuk memudahkan bagi perusahaan atau institusi untuk menilai kemampuan calon pegawai atau pegawainya. Sertifikasi adalah independen, objektif, dan tugas yang reguler bagi kepentingan profesional dalam satu atau lebih area di teknologi informasi. Sertifikasi ini memiliki tujuan untuk membentuk tenaga praktisi IT yang berkualitas tinggi, membentuk standar kerja IT yang tinggi, pengembangan profesional yang berkesinambungan. Jelasnya, sertifikasi IT adalah sebuah bentuk penghargaan dan pembuktian yang diberikan kepada seorang individu karena dianggap memiliki keahlian dalam bidang tertentu atau spesifik. Keuntungan sertifikasi. Sertifikasi memiliki keuntungan antara lain membuka lebih banyak kesempatan pekerjaan, meningkatkan kredibilitas seorang profesional IT di mata pemberi kerja, meningkatkan posisi dan reputasi bagi yang sudah bekerja, meningkatkan kompetensi dengan tenaga-tenaga IT di mancanegara. Tujuan sertifikasi. Sertifikasi memiliki tujuan di antaranya membentuk tenaga praktisi IT yang berkualitas tinggi, membentuk standar kerja IT yang tinggi, pengembangan profesional yang berkesinambungan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.